Sekolah Dasar Negeri 004 Sebuku merupakan salah satu institusi penyelenggara pendidikan dasar yang terletak di Desa Tetaban, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun ajaran 2025-2026, SD Negeri 004 Sebuku memiliki jumlah murid sebanyak 64 orang, yang terbagi ke dalam 6 rombongan belajar. Sebagai sekolah pelaksana kurikulum merdeka, SD Negeri 004 Sebuku berusaha untuk menerapkan layanan pembelajaran yang inovatif dan berkelanjutan. Memastikan pembelajaran tersebut terlaksana secara berkelanjutan, hal ini merupakan tanggung jawab dari satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bertugas di wilayah 3T memang memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Salam hormat dari saya, Andi Muhammad Nur, Kepala SDN 004 Sebuku. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan praktik baik yang menjadi wujud nyata dalam upaya menghadirkan inovasi dan inspirasi di lingkungan sekolah. Dengan judul praktik baik, menyatukan semangat dan harapan melalui pengabdian di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. SDN 004 Sebuku. Selamat menyaksikan. Salah satu ciri terciptanya pembelajaran yang efektif adalah dengan terlaksananya proses belajar mengajar yang lebih kondusif, berkelanjutan, dan memenuhi semua kebutuhan murid agar murid dapat dengan mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini sangatlah penting agar murid dapat menerima layanan pendidikan yang lebih baik. Hal berbeda terjadi di SD Negeri 004 Sebuku. Pelaksanaan pembelajaran tidak selalu berjalan dengan lancar. Kondisi geografis yang berada di wilayah 3T, di antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan lindung, menjadi tantangan terbesar dalam menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Salah satu kendala yang paling sering kami hadapi adalah bencana banjir yang sering terjadi ketika curah hujan tinggi di daerah Sebuku. Letak sekolah yang berada di tepi sungai membuatnya sangat rentan terhadap luapan air. Ketika banjir datang, halaman sekolah terendam, akses jalan tertutup lumpur, dan beberapa ruang kelas tidak dapat digunakan dalam kondisi seperti ini. Selain banjir, curah hujan yang tinggi dan jalan yang licin juga menjadi kendala rutin yang dihadapi hampir tiap minggu. Jalan menuju ke sekolah yang belum diaspal membuat perjalanan menjadi beresiko, terutama bagi guru-guru yang datang dari luar desa. Banyak dari mereka yang harus menempuh perjalanan jauh dengan bersepeda motor, melewati jalan tanah yang licin dan jembatan kayu yang seadanya. Ketika turun hujan, jalan berubah menjadi sangat licin, membuat kendaraan mudah tergelincir dan terperosok. Situasi ini kerap mengakibatkan keterlambatan guru dan murid. Bahkan dalam kondisi ekstrim, sekolah terpaksa diliburkan karena akses yang tidak memungkinkan. Kendala alam tersebut membawa dampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan pembelajaran. Waktu efektif belajar menjadi berkurang karena sering terpotong akibat kondisi cuaca. Hal tersebut tercermin dari capaian rapor pendidikan sekolah pada tahun 2023 yang menunjukkan indikator merah pada beberapa dimensi yang penting. Rendahnya capaian literasi dan numerasi murid disebabkan oleh keterbatasan waktu belajar, serta minimnya akses terhadap bahan bacaan dan media pembelajaran yang kontekstual. Sementara itu, capaian kompetensi guru juga terdampak karena sulitnya mengikuti pelatihan daring atau lokakarya, peningkatan kompetensi akibat keterbatasan jaringan, internet, dan jarak dari pusat kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan iklim berlanjutan dari pembelajaran pada satuan pendidikan. Dari paparan tantangan tersebut, maka saya sebagai kepala sekolah berkewajiban untuk memberikan sebuah solusi dan inovasi dalam upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Adapun solusi yang saya berikan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Dalam setiap rapat rutin, kepala sekolah menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antar guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meski menghadapi kendala cuaca ataupun kendala banjir. 2. Sebagai kepala sekolah, saya melakukan inisiatif adaptasi pembelajaran berbasis teknologi
mendorong guru-guru untuk menggunakan teknologi sebagai bahan ajar, seperti media pembelajaran yang interaktif. Dengan cara ini, pembelajaran tetap berjalan meskipun murid berada di luar sekolah atau di rumah saat kondisi tertentu. 3. Dalam menghadapi persoalan banjir dan kerusakan lingkungan sekolah, kepala sekolah memimpin kegiatan gotong royong bersama masyarakat dan orang tua murid, mengorganisir kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah setelah banjir. 4. Untuk mengatasi rendahnya capaian literasi dan numerasi, kepala sekolah meluncurkan program literasi pagi dan sudut baca di kelas. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, murid diajak membaca buku atau menulis pengalaman harian selama 15 menit. Selain itu, kepala sekolah juga menciptakan lingkungan yang kaya teks melalui lukisan dinding sekolah yang interaktif yang dilukis oleh saya sendiri. Pada akhirnya, di tahun 2025, rapor pendidikan kami menunjukkan progres yang luar biasa dengan menampilkan semua dimensi capaian berwarna hijau. Secara bertahap, dampak positif mulai terlihat. Kehadiran murid meningkat karena mereka merasa sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan aman. Hasil belajar terutama dalam literasi dan numerasi mulai menunjukkan perbaikan meskipun belum signifikan. Guru juga mulai lebih percaya diri dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dengan pemanfaatan TIK. Selanjutnya, dari hasil langkah konkret tersebut, saya juga berinisiasi berbagi praktik baik terhadap sekolah lain mengenai cara membuat media pembelajaran interaktif. Karena saya juga merasa situasi yang dihadapi hampir sama, sehingga tidak ada salahnya untuk saling berbagi dan saling menginspirasi. Dari berbagai aksi yang telah saya lakukan, saya selaku Kepala Sekolah SDN 004 Sebuku menyadari bahwa kepemimpinan di daerah terpencil bukan hanya tentang mengelola sekolah, tetapi tentang menumbuhkan harapan di tengah keterbatasan. Melalui refleksi yang mendalam ini, saya memahami bahwa tantangan seperti banjir, jalan berlumpur, dan kekurangan fasilitas bukanlah penghalang utama keberhasilan pendidikan, melainkan ujian bagi keteguhan hati dan kreativitas dalam mencari solusi. Demikianlah video praktik baik ini saya buat. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekolah yang lain dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah-sekolah khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dan terima kasih.